Explore mencari keajaiban alam di Bondowoso masih terus berlanjut. Kali ini aku mendatangi sebuah situs yang sangat unik, yaitu batu yang tersusun di mana penyebutan dalam bahasa Maduranya Betosoon. Welcome to Magical of Bondowoso. Jika di tayangan sebelumnya ada Betolabeng atau Batu Lawang, kali ini saatnya aku ngasih tahu kalian bahwa di Bondowoso juga ada Betosoon atau Solor Stonehenge, berada di Kecamatan Cermi, Desa Solor. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Bondowoso. Magical of Bondowoso kali ini bakal explore keajaiban alam yang ada di Kecamatan Cermi. Betosoon Solor merupakan destinasi wisata yang unik, berupa situs bebatuan besar yang berdiri tegak, namun sampai sekarang masih dipertanyakan bagaimana bebatuan tersebut tersusun. Tempat ini juga menjadi salah satu tujuan bagi para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Batu besar yang bertumpuk memiliki tinggi kurang lebih sekitar 25 meter. Struktur Betosoon mirip dengan situs Stonehenge di Salisbury Plain, Wiltshire, Inggris. Sampai saat ini, belum diketahui peristiwa alam yang mendasari penyebab terbentuknya Betosoon yang diperkirakan berusia ribuan tahun yang silam.
menikmati pemandangan dari atas dan melihat beberapa spot foto yang disediakan oleh pihak Dispar Butpora, aku mulai penasaran ingin melihat secara dekat batu tersebut. Untung aja ada salah satu petugas dari objek daya tarik wisata yang siap mengantar aku agar dapat melihat lebih dekat bahkan menyentuh batu tersebut. Teman-teman, akhirnya aku sampai juga di depan batu susun atau Betosoon. Tadi aku trekking dari atas di depannya kantor TIC itu, kan ada ini ya, apa tuh namanya, menara pandang. Tadi aku pagi-pagi banget sempat ngelihat dari posisi itu, dan aku penasaran, pengen lebih dekat ke objek. And then aku mutusin untuk jalan trekking supaya lebih dekat ke objek. Jadi kalian perhatiin, inilah Betosoon kalau dilihat langsung secara dekat gitu teman-teman. Waktu aku mutusin trekking, yang jelas aku nggak sendirian, karena begitu aku lihat tadi sebelum trekking ke sini lumayan terjal karena harus turun. Pastinya nggak berani dong, karena aku emang nggak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Akhirnya aku dipandu sama Pak Riki. Pak Riki, ya, dari atas sampai ke titik ini, kira-kira tuh kita trekking udah berapa kilo? Kalau dari tempat kantor TIC ya, antaranya lah 300 meter ke sini. Nggak sampai 1 kilo ya? 300 meter. 300 meter teman-teman. Tapi turun dari sana, turun naik dari sini. Turun, habis gitu naik lagi. Lumayan buat aku yang bisa dikatakan jarang olahraga, jadi super ngos-ngosan. Demi bisa melihat lebih dekat ke Betosoon. Pak Riki, ya. Jadi Betosoon yang kalau pengunjung lihat dari menara pandang atau dari atas, ya ini ya? Ini, aslinya ini kan. Ini kan bukan buatan, tapi ini kan alami. Iya. Batunya alami. Ini batu tegak yang tersusun ke atas, ini ada berapa batu, Pak? Kalau dilihat dari sini cuma satu, tapi kalau dilihat dari sebelah timur itu kan aslinya kan ada 5. Ada 5. Iya, ada 5. Jadi berjajar 5. Dan itu satu batu itu bersusun ke atas gitu ya. Betul. Iya sih. Jadi yang paling ujung itu batu yang di ini ya, istilahnya di Sunggi ya. Sunggi, betul. Atau bahasa Maduranya tuh Esoon ya. Batu ini kayak tertancap ke bawah gitu nggak sih, Pak? Atau justru ini ada tanah terus batunya di atas? Kalau kita perhatiin dari sini. Ya kalau diperhatiin dari sini, tapi kalau diperhatiin dari sana, ya, seakan-akan itu batunya ada akarnya ke bawah itu. Oh, sudah mengakar ke dalam gitu. Dalam itu. Itu dia sedikit penjelasan dari Pak Riki, teman-teman. Jadi sempat ada gempa yang terjadi di wilayah Cermi, tapi sama sekali tidak tidak membuat batu tersebut bergeser atau justru jatuh ke bawah. Ya itulah
alam atau semesta kalau sudah berkehendak, terlebih-lebih sang pencipta, apapun bisa terjadi, dan yang pasti itu di luar logika manusia. Siri, Ya, Pak. yang maksud tadi saya yang dibicarakan itu batunya ini Mas, akarnya sampai ke bawah ini. Terus ini. Oh, jadi yang dimaksud Pak Riki tadi di sana waktu ngejelasin, batu ini seperti ada akarnya. Betul. Jadi akarnya tuh ini ya, Ya, ini sampai ke bawah. sampai ke bawah ini. Jadi teman-teman, kalau diperhatikan, ini batunya, lalu ke bawah sini, ini semacam akar. Kalau misalkan tanaman atau tumbuhan, itu kan akarnya banyak kan, sampai ke bawah, ke dalam tanah. Jadi hampir sama yang terjadi di batu soon atau batu susun. Ini sekali lagi, ini batunya, jadi nyambung teman-teman ke sini, terus sampai ke bawah, ke arah sana. Itu yang dimaksud Pak Riki. Betul. Pak Riki, Ya. waktu terjadi gempa, itu gempanya besar atau kecil, Pak? Istilahnya kalau bahasa Maduranya kalau sekitar apa ya? Orang-orang sini, Orang-orang sekitar sini ya, itu dinamai lentu, Mas. Lentu Oh. itu enggak terlalu besar. jadi gempanya tidak terlalu besar Ya, waktu itu. Ya. Apa gara-gara gempa yang terjadi tidak terlalu besar, sehingga tidak berdampak batu-batu yang ada di sini bergeser atau bahkan jatuh ke bawah, Pak? Ini Mas apa ya? Kalau misalkan gempanya gede, kan Bapak barusan menyampaikan bahasanya gempa yang terjadi itu kecil. Ya, ya. Mungkin dengan gempa yang kecil tidak berdampak atau tidak mengakibatkan batu yang ada di sini bergeser atau jatuh. Kalau misalkan gempanya itu besar, mungkin nggak Pak bergeser atau jatuh? Enggak, Mas. Nah, soalnya ini kan batunya kan ada akarnya kan ke bawah. Jadi balik lagi, karena batu ini Ada akarnya ya. ada akarnya, mengakar sampai ke bawah. Oke. Ya juga sih. Dan usianya sudah ribuan tahun yang silam ya, Pak ya. Betul. Dan yang pasti batu-batu di sini bukan bikinan manusia, tapi alam. Alami. Ya. Batu alam ini. Alam yang membentuk semuanya. Ya, betul. Dan ini merupakan salah satu keajaiban yang ada di Kecamatan Cermi. Kepek, Dusun Kepek, Solor 1. Solor 1. Jadi buat teman-teman, kalau buat aku pribadi sih tempatnya amazing. Selain di sini kita bisa berwisata alam, kita di sini juga bisa berwisata edukasi. Karena pasti ada ini ya, cikal bakal atau asal muasal terbentuknya batu-batu yang ada di sini. Walaupun dari beberapa literasi itu masih belum ada sumber yang menguatkan bahwasannya bagaimana awal terbentuk atau terjadinya batu susun atau betosoon yang ada di Kecamatan Cermi itu sendiri. Tapi buat aku, ayo dong teman-teman, segera agendain liburan kalian, luangin waktu buat main ke sini, karena memang luar biasa pemandangan yang ada di sini. Bukan hanya menyuguhkan eksotika
betosoon atau batu yang tersusun, tapi pemandangannya juga luar biasa indah. Oke teman-teman, aku sama Pak Riki bakal lanjut untuk explore ke tempat-tempat yang lainnya dan pastinya masih di seputaran betosoon. Kita lanjut Pak Riki. Lanjut, jauh. Usai melihat dari dekat betosoon, Bapak Riki ngajakin aku lanjut explore lokasi lain untuk melihat beberapa batu dengan bentuk unik lainnya. Jika diperhatikan, bentuk batu ini menyerupai alat kelamin laki-laki. Ternyata ketika eksplorasi dimulai, selalu ada aja plot twist yang menarik dari setiap keajaiban yang ada. Sebelum aku meninggalkan destinasi wisata ini untuk kemudian melanjutkan trip mencari keajaiban lainnya di Bondowoso, aku luangkan waktu untuk ngobrol dengan pengunjung tentang objek daya tarik wisata Solor Stonehenge. Halo Kak. Ya Kak. Sorry nih ganggu waktunya. Kakak berdua aku perhatiin dari sana asik banget. Lagi nikmatin apa Kak? Ya, saya lagi nikmati pemandangan ini, Mas. Pemandangan dari Batusoon Solor. Gitu ya? Nggih. Anyway, Kakak dari mana? Kalau saya dari Bondowoso, Kak. Bondowoso. Ya, Bondowoso. Kalau kakaknya? Dari Prajekan. Dari Prajekan. Bondowoso sama Prajekan masih satu wilayah ya? Ya, satu wilayah. Gitu. Tapi kita belum kenalan. Ya. Dengan Kak siapa Kak? Perkenalkan nama saya Alif, Kak. Oke, Kak Alif. Ya. Faida. Kak Alif sama Kak Faida. Ini kelihatannya kalian kapelan, bener nggak sih? Temen biasa, pacar, tunangan, atau suami istri? Ya, teman biasa. Oh, Ya, yakin? Insya Allah. insya Allah yakin. Kok yang mantap yang Kak Faida ya? Insya Allah. Insya Allah itu tergantung dari Allah berarti ya Kak ya? Kalau Betul. memang Allah mengizinkan, insya Allah bisa ke pelaminan. Ya, kalau jodohnya amin. Amin, saya doain begitu Kak. Nggih. Oke, Kak Alif, Kak Faida, dari Bondowoso jam berapa? Tadi perkiraan saya berangkat dari Bondowoso kota itu sampai sini sekitar saya berangkat jam 12 siang. Jam 12 siang. Nggih. Nyampe Batusoon jam? Sekitaran jam 1 ya. Jam 1. Sempat ada trouble di perjalanan? Maybe? Iya, ada trouble mungkin di daerah ini Prajekan itu tadi. Jembatan. Namanya jembatan seperti Iya. itu. Jadi sempat ngantri juga ya? Sempat ngantri juga mungkin namanya. Tapi ngantrinya asik kan? Kan ditemenin sama Kak Faida. Enggak bercanda. Kak Faida, kalau menurut kakak sendiri nih, oh ya sorry, Kak Faida pertama kali datang ke Batusoon atau udah sebelumnya pernah? Sebelumnya pernah.
baru awal-awal ini baru terbuat, sudah pernah kesini. Oh, berarti ini kali kedua. Ya, Dari awal pertama kali ke sini, terus ini kali kedua. How do you feel? Bagaimana perasaannya Kak Faida melihat Batu Soon? Apakah tetap seperti dulu waktu awal Kakak ke sini, atau sekarang udah banyak perubahan nih Kak? sudah banyak perubahan. Kalau dulu awal-awal ranah untuk ke bawah itu masih ada sampai di Dekat batu yang dekat disusun batunya ini. ya. Tapi sekarang tadi coba diturun lagi, sudah nggak sampai di sana. Sudah banyak pohon-pohon liar di bawahnya. Gitu. Oke. Sampai di batunya. Jadi tadi sempat Sempat trekking turun. Iya. ke bawah, mau lebih dekat maksudnya ya ke objek, ke Batu Soonnya, ternyata udah nggak Udah bisa. nggak bisa. Oke, karena udah banyak tanaman dan juga pepohonan yang semakin lama semakin rimbun. Seperti cintanya Kak Alif sama Kak Faida semakin rimbun, tumbuh dan berkembang. Kalau Kak Alif sendiri gimana Kak? Melihat Batu Soon, Solar Stonehenge? Jujur, saya pertama kali Mas ke Batu Soon ini. Oh, pertama kali? Iya, baru tahu pertama kali. Pertama kali, terus ditemenin. Coba bayangin deh Kak Alif, misalkan udah baru pertama kali, sendirian. Kayaknya sensasinya nggak ada ya kan? Ya, betul sih. Iya kan? Iya, Nah, betul. jadi baru pertama kali ke sini terus ditemenin. Anggap aja Kak Faida tour guide-nya, ya nggak Kak? Benar. Gimana Kak? Perasaannya nyampe di sini? Jujur mungkin ya dari perjalanan tadi ke Batu Soon ini, ya saya rasa mungkin saya lihat view-nya dari Batu Soon itu bagus karena mungkin saya baru pertama kali di sini. Nah, sebelumnya mungkin hanya lihat-lihat di media sosial kayak apa, kelihatannya bagus. Nah, penasaran? Penasaran karena kan asli Bondowoso juga, belum pernah ke sini, akhirnya memutuskan ke sini. Iya, gitu, ke main ke Batu Soon seperti itu. Oke. Jadi kalau menurut Kak Alif sendiri beautiful ya, amazing. Iya, benar. Batu Soon merupakan salah satu situs Kak, dan merupakan keajaiban alam yang ada di Bondowoso. Kita sendiri juga yang jelas nggak tahu ya bagaimana awal terbentuknya Batu Soon itu. Cuman beberapa beberapa literasi yang saya baca, ternyata Batu Soon ini memang sudah tercipta dari ribuan tahun yang lalu. Iya, yang jelas alam yang membentuk semuanya. Karena kalau misalnya Kak Faida yang membentuk, batunya nggak bagus. Batunya akan seperti ini. Untuk membentuk ini. Wah, iya betul. Terlalu apa Kak? Terlalu nggak mungkin kalau saya yang membentuk. Iya. Ya, biar alam yang bekerja. Biar alam. Biar alam yang bekerja. Kan alam kalau membentuk suatu pemandangan akan lebih natural daripada manusianya. Yakin Kak? Yakin saja. Karena beberapa kali datang ke destinasi punyanya Ijen, baik di Kawawurung dan lain-lainnya, memang bagus. Terbuatnya memang terbentuk dari alam, bukan dari kita yang berbuat. Iya, artinya bukan bikinan manusia. Dan dipastiin manusia gak akan bisa menata betul batu disusun seperti ini. Kak Faida barusan sempat menyampaikan bahwasannya pernah ke Kawawurung juga, beberapa desti lah ya yang ada di Bondowoso. Ternyata memang destinasi di Bondowoso itu luar biasa keren, indah. By the way, kakak-kakak berdua nih bangga nggak sih jadi orang Bondowoso Kak? Bangga. Sangat-sangat bangga. Sangat-sangat bangga sebagai putra daerah. Bangganya di mana? Bangganya kalau dari saya sendiri itu kan salah satu destinasi wisata ya, seperti Soon, terus Kawawurung, Kawah Ijen ini kan salah satu merupakan sumber daya yang kita punya dari Bondowoso. Nah, setuju. Di samping itu juga kita kan juga bisa meningkatkan baik dari taraf ekonomi dari masyarakat sekitar dengan adanya tempat wisata seperti ini itu. Menghidupkan UMKM di sekitaran lokasi tersebut. Kak Alif, sebagai orang Bondowoso asli, apa sih yang pengen Kak Alif lakukan untuk Bondowoso ke depannya? Mungkin saya ingin istilahnya mungkin kalau dari destinasi wisata yang sudah ada seperti Batu Soon, terus Kawawurung, Kalipait dan sebagainya, ini kan merupakan
salah satu destinasi wisata yang sudah populer di masyarakat maupun manca internasional seperti itu. Mungkin jika bisa lebih ditingkatkan lagi, mungkin dari prasarananya, mungkin ada ditambahin dengan wahana atau apa seperti itu kan. Wahana permainan mungkin, atau mungkin aksesnya mungkin yang ada kurang ditambahin atau ditambahi seperti itu kan. Jadi mungkin akses informasi di sana juga ditambahi seperti itu. Berarti kalau berbicara masalah akses informasi, katanya sama promosi. Menurut Kak Alif kurang, menurut Kak Faida kurang? Kalau promosi mungkin dari anak mudanya ya, karena kan kalau anak muda sekarang kan pintar bermedia sosial. Jadi akan semakin banyak platform yang memperkenalkan Bondowoso, akan semakin banyak alam yang bisa kita datangi, dan kita bisa memperkenalkan bahwa Bondowoso itu bukan hanya sekedar kota tape, tapi destinasi yang ada di sini juga memungkinkan untuk didatangi oleh turis-turis mancanegara. Kakak-kakak berdua sudah mempromosikan di medsosnya? Sudah. Benar. Kalau boleh tahu medsosnya nih mainnya di IG, TikTok, YouTube atau apa? Di TikTok. TikTok. Ya. Bener Kak? Bener. Kak Alif juga? Saya TikTok, IG. Sama Facebook juga. Oh, sama Facebook juga. Ya. Kak, kalau kita berbicara masalah destinasi wisata, ya kita udah nggak bisa pungkirin ya, ternyata Bondowoso meskipun tidak memiliki garis pantai, dengan adanya nuansa pegunungan, tapi kita wajib bangga dengan apa yang ada di Bondowoso. Tapi terkadang Kak, banyak sekali orang-orang yang masih underestimate tentang Bondowoso. Masih beranggapan seperti yang Kak Faida tadi sampaikan, kota tape, kota pensiun, nggak berkembang dan lain sebagainya. Padahal kalau menurut kakak-kakak berdua nggak seperti itu kan? Benar. Masih banyak potensi yang bisa digali seperti itu. Selain mempromosikan, apa yang bisa kakak-kakak berdua lakukan untuk nge-blow up Bondowoso yang segitu kerennya, Kak? Kebetulan kami juga punya teman-teman kuliah yang di luar Bondowoso. Kemarin waktu kuliah pernah ngajak anak-anak dari Jember, dari Mojokerto, dari Surabaya untuk datang ke destinasi di sini. Salah satunya ya kemarin di tempat Kawah Wurung, di Kawah Ijen. Jadi memperkenalkan mereka secara langsung, bukan hanya sekedar di foto. Kan kalau sekedar di foto itu hanya sekedar bisa diedit lah. Kalau mendatangi langsung kan kita bisa menjelaskan ini loh Bondowoso. Pendapat teman-temannya kakak waktu diajak ke sana? Pendapatnya semuanya keren katanya, karena kebetulan datangnya dalam keadaan hijau, jadi kelihatannya sangat indah. Mereka menikmati dengan foto-foto, walaupun sampai malam pun mereka masih ingin betah di sana. Segitunya ya pendapat orang di luar Bondowoso ya. Jadi sayang sekali di warga Bondowoso itu nggak bangga sama Bondowoso, ya kan? Ini kalian berdua masih kuliah? Sudah lulus. Kemarin fakultas apa? Kalau saya kebetulan dari Fakultas Pertanian. Ya. Kalau Kak Faida? Fakultas Pendidikan. Fakultas Pertanian, Fakultas Pendidikan. Liniernya untuk membangun Bondowoso dari Fakultas Pertanian dulu. Apa yang bisa dilakukan? Kebetulan saya kan backgroundnya dari Fakultas Pertanian. Nah, program studinya saya kan peternakan. Peternakan. Dan untuk kegiatan sehari-hari saya kan berwirausaha, swasta. Kebetulan saya juga sebagai peternak. Peternak, kalau bilang peternak milenial lah. Peternak milenial. Saya mengembangkan juga dari sapi, kambing domba, ayam dan lain sebagainya. Nah, di sana. Jadi tentu kita tahu bahwa anak muda gitu Mas ya, jarang yang terjun langsung ke bidang peternakan ini. Betul. Nah, saya rasa mungkin ini menjadi salah satu peluang lah untuk diri saya pribadi untuk bisa berkembang di sini, dan istilahnya mungkin saya lihat di Bondowoso ini juga kaya akan sumber daya alamnya, baik dari di ternaknya ataupun dan sebagainya. Terlebih juga sumber daya manusianya juga banyak anak mudanya. Nah, mungkin yang saya bisa kembangkan dari Bondowoso itu mungkin lebih kepada pangannya, untuk pangan. Nah, jadi kan dari ternak ini hasilnya untuk pangan manusia. Nah, itu mungkin untuk ketahanan pangan itu. Ketahanan pangan ke depannya. Benar, seperti itu. Kalau Kak Faida, pendidikan. Pendidikan kan ranahnya luas, dan kebetulan sekarang sudah banyak kurikulum yang baru untuk
belajar tidak hanya di dalam kelas. Jadi kemarin ada sedikit program dari sekolah. Kebetulan saya juga ngajar di sekitar sini, di daerah Ramban. Dan itu ada pembelajaran di luar kelas, di mana pembelajaran itu kita bisa mengeksplor langsung alam yang ada di sekitarnya. Contohnya saja, jika memang memadai bisa mengajak siswa-siswi ke tempat yang ke Batu Soon ini, banyak sebenarnya yang bisa dieksplor, baik dari caranya untuk mengajar, jadi wisata yang baru, mengedukasi dari sejarahnya, betul. Dari kebetulan saya karena dari fisika, mungkin nanti dari kelembapan tanah dan lain-lainnya, bisa membawa alat ukur dan menerapkannya secara langsung. Luar biasa. Kak, dari apa yang sudah disampaikan barusan, perlu nggak sih Kak kontribusi atau sinergitas dengan pemerintah dalam hal ini? Sangat-sangat perlu, Mas. Sangat-sangat perlu. Kalau misalkan independen, mandiri, jalan aja, bisa nggak kira-kira? Saya rasa mungkin independen, kalau bisa jalan aja. Tetapi karena bisa berkembang mungkin berkembang karena dukungan dari pemerintah ini kan sangat-sangat besar. Nah, karena mungkin dari channel pemerintah, baik dari pembangunan dan lain sebagainya, tentu ketika kita melibatkan pemerintah, mungkin kan misal ada dana atau apa untuk pembangunan bagus ini, kedepannya kan bisa untuk dijadikan destinasi wisata yang baru. Betul, apalagi kan seperti wisata Soon ini, Kerta Kawah Wurung dan sebagainya kan berada di lingkup pemerintahan juga. Tentunya juga dinas terkait seperti itu, dan juga istilahnya kan menjadi tanggung jawabnya. Betul. Seperti itu. Di sisi lain untuk bisa mengembangkan destinasi tersebut, Mas. Untuk fasilitas di sini gimana? Jujur, apa yang kurang? Kalau baru pertama kali ke sini, ya tentu mungkin kalau untuk pembangunan saya rasa mungkin sudah bagus ya Mas ya, tata letak dan sebagainya. Sarana prasarana juga ada, di sini juga ada tersedia mungkin kayak toilet. Terus juga ada kantor TIC, kantor untuk mungkin informasi dari destinasi, ada musola juga tadi saya lihat di sana, destinasi wisata seperti itu. Mungkin juga ada warung mungkin untuk sekedar ngopi ataupun bersantai-santai seperti itu kan Mas. Gitu ya. Jadi intinya perlu ditingkatkan. Benar, mungkin ada peningkatan seperti itu. Thank you kakak-kakak berdua atas fotonya, udah gangguin. Terima kasih. Jadi silakan dilanjut, enjoy the moment.